إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada saat sekarang ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan, luang waktu sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat ibadah Jumat. Sebelumnya salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada qudwah kita, tauladan kita, baginda yang mulia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan materi pada siang hari ini, maka berikan khatib kesempatan untuk mengajak kepada hadirin semua dan terutama diri khatib sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan jalan melaksanakan perintah Allah yang sebenarnya dan menjauhi larangannya. Karena tidak ada bekal yang lain yang kita akan bawa setelah kita selesai di dunia ini, bukan harta kita, bukan tahta kita, bukan anak istri kita, bukan rumah kita, tapi yang dibawa nanti di hadapan Allah adalah ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sudah menginjak pada bulan Syawal, dan itu berarti kita sudah melewati bulan Ramadan. Ramadan telah berlalu, telah meninggalkan kita semua. Hari-hari indah dan kenikmatan beribadah yang kita rasakan di bulan suci Ramadan telah kita lewati. Kebahagiaan bersama keluarga dalam berbuka puasa, dalam sahur bersama, salat tarawih di mushola, di masjid telah berlalu. Dan sekarang inilah kita berada di bulan Syawal, yang semoga pada bulan ini setelah kita lewati Ramadan, kita semua kembali kepada fitrah, kembali suci. Karena semoga Allah terima amal-amal setiap yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan kemudian Allah memberikan ampunan kepada kita semua, sehingga kita bersih dari tiap dosa dan kesalahan kita. Karena memang itu janji Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, bahkan dosa yang telah lalu. Tapi hadirin rahimakumullah, mari kita merenung apakah salat malam kita, tilawah kita, amal ibadah kita, sedekah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan akan selesai juga setelah Ramadan berlalu. Setelah Ramadan meninggalkan kita, apakah setiap amal kita pun selesai, kita tidak laksanakan kembali? Apakah kita hanya memacu amal ibadah itu di bulan suci Ramadan,
tanpa di bulan-bulan yang lain. Padahal Allah memberikan gelar kepada kita ini setelah Ramadan adalah gelar takwa. Dan apakah takwa itu hanya di bulan Ramadan? Tentu tidak. Takwa itu justru harus seluruhnya sampai kita meninggal, sampai kita akhir hayat. Takwa itu harus melekat pada diri kita. Maka tidak salah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kau dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Takwa itu sampai akhir hayat kita. Maka walaupun Ramadan telah berlalu, pegang teguh ketakwaan kita. Jangan sampai surut amal ibadah kita. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita semua. Yang kemudian setelah Ramadan ada atsar, ada bekas pada diri kita untuk selalu melaksanakan amal-amal ibadah dan memegang teguh ketakwaan kita. Untuk itu diperlukan satu kalimat yang harus kita paham. Apa itu? Istiqomah. Satu kalimat yang mudah dikatakan tapi cukup berat untuk dilaksanakan, yaitu istiqomah. Di dalam asbabun nuzul, Rasulullah SAW suatu ketika keluar dari sebuah kamar. Ketika keluar dari kamar, para sahabat melihat Rasulullah dan sedikit terheran-heran. Ya Rasulullah, kenapa engkau agak sedikit berbeda sekarang ini? Begitu berat mukamu terlihat. Begitu berat sekali. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baru saja aku menerima sebuah surat di mana Jibril datang dan surat itu memerintahkan aku untuk istiqamah. Surat Hud 112 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu lampaui batas, sungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Perintah istiqomah. Lalu Imam Nawawi rahimahumullah menyampaikan, istiqomah itu adalah kondisi tetap dalam ketaatan, senantiasa dalam ketaatan di atas jalan yang lurus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan kita? Sebenarnya ada kiat-kiat yang dibuat oleh para ulama bagaimana supaya kita istiqomah. Ada 5M untuk kita bisa istiqomah. Yang pertama, supaya kita istiqomah di jalan Allah, yang pertama, M pertama, mim pertama, yaitu muraqabatullah. Timbulkan perasaan muraqabatullah. Apa itu? Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hadid dikatakan bahwa wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah selalu bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Allah melihat, timbulkan muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah melihat apa yang kita kerjakan dimanapun kita, kapanpun keberadaan kita, Allah melihat kita. Dan kalau ada muraqabatullah dalam diri kita, maka insya Allah pasti kita akan selalu taat kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat dan selalu melaksanakan amal ibadah. Muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Maka tidak mungkin kalau orang yang muraqabatullah itu dia berbuat maksiat. Tidak mungkin orang muraqabatullah dia korupsi. Tidak mungkin orang muraqabatullah itu meninggalkan hal-hal yang Masya Allah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, muraqabatullah. Lalu kemudian
Yang kedua, supaya kita istiqomah, timbulkan, ingat selalu, yaitu mu'ahadah atau tazakkaru wa'danillah, selalu mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kita ini selalu berjanji kepada Allah. Bahkan setiap hari 5 kali kita berjanji kepada Allah. Setelah takbiratul ihram kita sering mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, rukuku, sujudku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Janji kita kepada Allah. Dalam suratul Fatihah selalu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguhnya ya Allah, ibadahku hanya untuk Engkau ya Allah, dan aku hanya minta pertolongan kepada Allah. Itu janji kita kepada Allah. Hakikatnya kita selalu berjanji kepada Allah. Kalau kita selalu ingat, kita berjanji pada Allah, kita istiqomah insyaallah. Bahkan perlu diingat, kalau kita buka surat Al-A'raf 172, ketika di alam ajali, ketika janin kita berumur 4 bulan, Allah ciptakan ruh yang akan ditiupkan ke dalam janin. Maka kita buka Al-A'raf 172, Allah sudah mengambil janji kepada kita. Allah bertanya pada kita, alasta bi rabbikum, siapa Tuhanmu? Siapa aku, kata Allah. Maka kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya Allah, aku menyaksikan Kau adalah Tuhanku. Itu janji kita kepada Allah. Jadi M kedua, supaya kita istiqomah, ingat kita selalu berjanji kepada Allah. Janji-janji kita kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, supaya kita istiqomah, M yang ketiga, mim yang ketiga, perbanyak muhasabah, perbanyak berintrospeksi diri, perbanyak mengevaluasi diri. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla antum muhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah. Maka orang yang cerdas itu orang yang selalu introspeksi diri. Orang yang cerdas itu orang yang yakhsha Allah, yang takut pada Allah, selalu menghitung-hitung dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, coba kita muhasabah. Ramadan kemarin kita banyak beramal. Apakah sudah diterima amal kita oleh Allah? Ayo kita hitung-hitung coba. Kalau kita bicara waktu, Masya Allah, sudah berapa usia kita? Sudah sampai berapa umur kita? Berapa kali jatah? Berapa lagi jatah kita? Yang nanti mungkin kalau dipanggil sekarang, apa kita sudah siap ditanya oleh Allah? Kalau bicara waktu, hadirin rahimakumullah, waktu itu hanya dibagi 3. Waktu itu hanya dibagi 3. Yang pertama adalah waktu kemarin. Waktu kemarin itu sifatnya waktu yang telah lalu, waktu yang tidak akan pernah kembali lagi, waktu yang selesai. Waktu kemarin tidak akan pernah kembali lagi. Hari kemarin, jam tadi, detik tadi yang telah kita lewati, sifatnya tidak akan pernah kembali lagi. Ramadan telah selesai, dan kita sudah kita lewati, tidak akan kembali. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah waktu yang akan datang, waktu esok hari. Sifatnya adalah waktu itu belum pasti adanya. Belum pasti adanya. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa melihat matahari esok pagi, tidak ada. Karena al-maut itu datangnya sekonyong-konyong, datangnya tiba-tiba. Waktu esok, waktu nanti itu tidak akan pernah pasti adanya. Kita tidak pernah tahu Ramadan depan kita bertemu atau tidak. Waktu yang ketiga, waktu saat ini, waktu sekarang ini. Sekarang ini kita melakukan amal ibadah. Makanya tidak salah Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa al-waqtu kas-sayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kalian tidak bisa memainkannya, maka pedang itu akan menebas batang leher kalian sendiri. Maka tidak salah Allah sampai bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr.
Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi sang waktu, demi masa, kata Allah, manusia itu dalam keadaan merugi. Illa, kecuali allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi waktu itu, masya Allah, mari kita muhasabah. Kalau kita pandai muhasabah, pandai introspeksi, tentu kita tidak akan membuang-buang waktu. Kita akan lebih istiqomah dalam amal dan ibadah. M yang ketiga, yang keempat. Yang keempat itu mu'aqabah. Mu'aqabah itu mengiqab diri sendiri. Maksud mengiqab diri sendiri adalah menghukumi diri sendiri. Ketika kita bermuhasabah, kita tahu banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, maka isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal ma'ruf nahi munkar. Itu namanya mu'aqabah. Menghukumi diri sendiri dengan memenuhi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri. Mu'aqabah. Hadirin rahimakumullah. Bisa jadi terkadang kita malas beramal, ya, itu karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka segera iqab, mu'aqabah, iqab diri sendiri. Hukumi diri sendiri dengan apa? Dengan pandai banyak beramal ibadah. Dan yang terakhir, untuk kita lebih istiqomah, ini yang paling utama juga, yaitu mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam amal. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berjihad, berhijrah, bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah, hanya ingin mendapatkan rahmat Allah, maka Allah itu Maha Pengampun. Bersungguh-sungguh. Jadi beramal itu bukan setengah-setengah. Beramal itu bukan hanya sekedar menutup kewajiban, tapi harus bersungguh-sungguh. Dan syarat untuk mujahadah itu dua. Pertama ikhlas, yang kedua sabar. Ikhlas ketika hendak melakukan, ketika melakukan dan setelah melakukan, ikhlas. Dan sabar tempatnya tiga, yaitu pertama sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar daripada musibah yang ditetapkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Demikian 5M. Yang pertama adalah muraqabah, merasa selalu diawasi. Lalu kemudian muahadah, ayo kita ingat janji-janji kita pada Allah. Lalu muhasabah, introspeksi selalu diri kita. Lalu muaqabah, ayo iqab diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam amal ibadah. Semoga hadirin rahimakumullah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beramal ibadah, selalu istiqomah mendekatkan diri pada Allah, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang rabbaniun, bukan hamba yang ramadaniun, yaitu hamba yang beribadah di bulan Ramadan tapi di luar Ramadan kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Jadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang rabbani. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita tutup khutbah kedua ini dengan doa. Kita tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Semua kita menjadi hamba-hamba yang diijabah oleh Allah doa-doanya, dan hamba-hamba yang istiqamah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasbuhallahul azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.